Pecinta timnas Indonesia harus banyak berdoa ini skenario timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026. Ayah dan ibu Justin Hubner sampai mendoakan timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina. Menpora apresiasi timnas Indonesia meskipun kalah lawan Irak. Punya rating rendah, 3 pemain timnas Indonesia layak dicadangkan, salah satunya pemain kecintaan Bung Towel. Permintaan Saina Patinama kepada semua pemain timnas Indonesia. Layak dimainkan timnas Indonesia punya pemain baru saat laga melawan timnas Filipina. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Doa ayah ibu Justin Hubner ingin anaknya bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ayah dan ibu Justin Hubner mendoakan agar anaknya bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan penting melawan Filipina, orang tua Justin Hubner mendoakan yang terbaik untuk putranya. Ayah dan ibu Justin Hubner juga hadir untuk menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024. Sayangnya dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Justin Hubner melakukan kesalahan yang menyebabkan gol pertama Irak dengan melakukan handball di kotak penalti yang berujung pada penalti. Meski kalah, ayah dan ibu Justin Hubner tetap optimistis bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja kami mendukung timnas Indonesia. Saya yakin kita akan lolos ke Piala Dunia 2026, kata ayah Justin, Ferdinand Patrick Rudolf Hubner, seperti yang dilaporkan oleh bolasport.com dari YouTube Star Pro Indonesia. Sangat bangga. Justin juga sangat bangga bisa membela timnas Indonesia karena sebelumnya dia membela Belanda U-Strip 19 dan U-Strip 21 tambah ibu Justin, Brigitte Prohitus. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024 di SUGBK. Kemenangan dalam pertandingan ini akan memastikan tim asuhan Shin Tae-yong lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skenario timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skenario timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin rumit. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya memiliki satu cara untuk memastikan tempat di babak berikutnya. Persaingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin ketat. Pada matchday kelima, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024. Di hari yang sama, Vietnam meraih 3 poin setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Akibat hasil tersebut, timnas Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Vietnam sejauh ini mengumpulkan 6 poin. Masih ada satu pertandingan tersisa di grup F yang akan menentukan siapa yang akan menemani Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan skenario yang ada, timnas Indonesia dan Vietnam harus memenangkan pertandingan terakhir mereka. Namun skuad Garuda memiliki peluang lebih besar untuk menemani Irak. Pada pertandingan terakhir, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di SUGBK pada Selasa 11 Juni 2024. Di hari yang sama, Vietnam akan menantang Irak. Meskipun Filipina sudah keluar dari persaingan, Indonesia harus tetap waspada. Filipina sebelumnya mampu merepotkan Vietnam. Jika melihat performa Indonesia dan Filipina dalam 5 pertandingan terakhir, kedua tim cukup seimbang. Indonesia unggul dengan 6 gol, sedangkan Filipina memiliki 5 gol. Namun Indonesia telah kebobolan 8 kali, sedangkan Filipina baru kebobolan 7 kali. Dengan kata lain, pertandingan akan berlangsung sengit sepanjang 90 menit. Dukungan penggemar sepak bola di Indonesia akan sangat membantu meningkatkan semangat pemain dalam pertandingan terakhir grup F tersebut.
Skenario Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama, Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menang. Skuad Garuda akan menemani Irak ke tahap berikutnya dengan 10 poin, sedangkan Vietnam mengumpulkan 9 poin. Yang kedua, Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama imbang di laga terakhir. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama kalah di laga terakhir. Dua amunisi baru jelang Timnas Indonesia lawan Filipina. Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia harus menang melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024 untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin dari 5 pertandingan. Jika Indonesia kalah dari Filipina dan Vietnam menang melawan Irak, Vietnam akan menyalip posisi Indonesia. Namun menjelang pertandingan melawan Filipina, tim Merah Putih mendapat kabar baik dengan hadirnya dua pemain baru, Calvin Verdonk dan Jay Itzes, yang tidak bermain saat melawan Irak. Jay Itzes, pemain Venezia, terlihat duduk di bangku cadangan saat melawan Irak, tetapi tidak dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong karena baru tiba di Indonesia pada hari pertandingan. Jay terlambat pulang karena membantu klubnya lolos ke Serie A untuk musim depan. Dengan kehadiran Jay Itzes, Shin Tae-yong bisa memainkannya untuk menggantikan Jordi Amat yang absen akibat kartu merah saat melawan Irak. Selain itu, Calvin Verdonk juga siap membela timnas Indonesia saat menghadapi Filipina pekan depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Verdonk sudah siap bertanding. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, saya pastikan Verdonk sudah siap bertanding saat melawan Filipina, kata Erick kepada wartawan pada Rabu 5 Juni 2024. Kepastian ini diberikan setelah proses peralihan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke PSSI mendapat persetujuan dari FIFA. Kehadiran pemain NEC Nijmegen ini diharapkan bisa menambah kekuatan Indonesia di sisi kiri pertahanan dan dalam membangun serangan. Permintaan Shinda Patinama kepada pemain timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia, Shinda Patinama meminta semua pemain untuk bangkit dan tidak menundukkan kepala menjelang pertandingan melawan Filipina di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Filipina di laga terakhir grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Pertandingan ini akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Sebelumnya, tim Garuda mengalami kekalahan pada laga kelima grup F melawan Irak. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dalam pertandingan yang berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Kekalahan ini membuat beberapa pemain merasa kecewa, termasuk Shinda Patinama. Shinda mengungkapkan rasa kecewanya karena percaya bahwa timnas Indonesia seharusnya bisa meraih kemenangan mengingat banyaknya peluang yang tercipta. Namun, kesalahan sendiri menyebabkan mereka gagal menang. Meskipun demikian, supporter tetap memberikan dukungan luar biasa di stadion dan Shinda mengucapkan terima kasih serta meminta maaf karena tidak bisa memberikan hasil terbaik. Dukungan yang luar biasa seperti biasa di GBK. Tulis Shinda Patinama di Instagram pribadinya Jumat 7 Juni 2024. Kami berjuang sampai akhir, tapi sayangnya itu tidak cukup. Meskipun perjuangan melawan Irak telah usai, Shinda Patinama meminta semua pemain untuk menegakkan kepala dan menghadapi laga terakhir melawan Filipina dengan semangat tinggi. Ia menegaskan bahwa tim Merah Putih masih memiliki peluang besar. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan supporter, Shinda berharap para pemain tampil maksimal untuk meraih hasil terbaik. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini ingin membawa tim Merah Putih meraih kemenangan melawan Filipina. Sekarang tegakkan kepala dan kami memiliki segalanya di tangan kami untuk pertandingan berikutnya, tuturnya. Apresiasi Menpora usai timnas Indonesia kalah lawan Irak. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengomentari kekalahan timnas Indonesia dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dalam pertandingan grup F yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa seharusnya timnas Indonesia bisa meraih hasil seri.
Irak peringkat 58 dan kita 134, kata Dito Aryo Tejo, dikutip dari Bola Sport. Tapi kalau tidak ada handball, saya rasa hasilnya bisa seri, tambahnya. Meski demikian, Dito mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia melawan Irak. Tim asuhan Shin Tae-yong tampil dominan pada babak pertama dan sempat menciptakan ancaman melalui tendangan Sandy Walsh. Kita harus mengakui dan mengapresiasi permainan timnas melawan Irak, kata Dito. Meskipun banyak catatan yang harus dievaluasi dari pemain dan pelatih ke depan, lanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sepakat dengan Dito Aryo Tejo mengenai permainan timnas Indonesia yang sudah bagus tetapi tetap membutuhkan evaluasi. Erick Thohir sepakat permainan sudah bagus dengan catatan dan itu akan jadi evaluasi kita, tutur Dito. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bersiap menghadapi Filipina dalam pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menentukan apakah timnas Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Punya rating rendah, 3 pemain timnas Indonesia layak dicadangkan saat lawan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mempertimbangkan untuk menyimpan 3 pemain dengan rating terendah saat menghadapi Filipina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sebelumnya kalah 0-2 dari Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024. Tim Garuda saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F dengan 7 poin. Menghadapi Filipina, Shin Tae-yong bisa mengubah komposisi pemain untuk tampil lebih baik. Menurut website pencatatan rating sepak bola Fotmob, Hernando Ari Sutaryadi mendapat penilaian paling rendah, yaitu 4,5. Penjaga gawang Persebaya Surabaya ini melakukan 2 blunder fatal, 1 blunder mengakibatkan penalti untuk Irak. Meski tendangan penalti Aiman Hussein melambung. Dan blunder kedua terjadi saat gol kedua Irak yang dicetak oleh Ali Jasim. Pemain dengan rating terendah kedua adalah Jordi Amat yang juga mendapat kartu merah di laga melawan Irak. Mantan pemain Swansea City ini hanya mendapat rating 5,5. Jordi Amat bisa digantikan oleh Jay Itzes yang absen di pertandingan melawan Irak karena baru tiba sehari sebelum kick-off. Pemain ketiga yang bisa dipertimbangkan untuk diganti adalah Marcelino Ferdinand yang mendapat rating 5,8 karena kurang berkontribusi dalam pertandingan. Yakob Sayuri bisa menjadi pilihan untuk mengisi sektor sayap timnas Indonesia. Dengan mempertimbangkan perubahan ini, Shin Tae-yong dapat meningkatkan performa tim untuk pertandingan penting melawan Filipina.